Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, kita bacain novel Martial Pact chapter 5719. Di sini diceritakan untuk klan tinta, jika mereka bisa mengubah Yangke menjadi murid tinta, itu pasti akan sangat bermanfaat. Kekuatannya sangat besar, dan jika dia bisa melayani klan tinta, dia pasti akan bisa membuat pasukan klan tinta semakin kuat. Dia juga salah satu alasan atas ras manusia. Jadi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ras manusia dan dapat memberi mereka banyak informasi. Terlebih lagi setelah bertahun-tahun Yangke telah menjadi simbol emas ras manusia. Nama besarnya tersebar luas di berbagai medan pertempuran domain besar, dan pencapaiannya yang luar biasa dipuji oleh tentara ras manusia. Keberadaannya menyebabkan banyak masyarakat klan tinta gemetar ketakutan. Jika simbol emas seperti itu berpaling melawan ras manusia, itu akan menjadi pukulan besar bagi moral mereka. Klan tinta tidak peduli dengan Master Ode ke-8 biasa lainnya, tetapi jika mereka bisa memperoleh Yangke, maka klan tinta pasti akan beruntung untuknya. Orang seperti itu menjadi murid tinta lebih berharga daripada membunuhnya secara langsung. Di masa lalu ketika berhadapan dengan Yangke, Moyo tidak pernah berpikir untuk mengubahnya menjadi murid tinta. Tanpa kemampuan, bahkan kemungkinan membunuhnya sangat tipis. Namun munculnya proyeksi tunggu semesta membuat ini tidak mungkin. Moyo tidak bisa menahan perasaan agak berharap. Monaye di sisi lain mendengar ejekan dalam suara Yangke dan menghela nafas. Saudara, yang mengapa kamu begitu keras kepala? Yangke berkata dengan ringan. Jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang berbeda. Memalingkan kepalanya untuk menatapnya, dia melanjutkan. Untuk dapat memiliki Raja Besedo dan begitu banyak tuan wilayah bawahan menemani kamu dalam kematian, itu bukan kerugian sama sekali. Monaye, mari kita lihat siapa yang mati di sini duluan. Wajah Monaye tenggelam. Pada saat berikutnya, Yangke mengaktifkan prinsip ruang untuk melakukan konsep daunnya, menyebabkan proyeksi tunggu semesta sekali lagi menjadi kacau. Wajah para penguasa wilayah yang terjebak di dalam semuanya berubah drastis. Setelah mengalami ini sebelumnya, bagaimana mungkin para penguasa wilayah tidak tahu apa yang akan mereka hadapi? Semua dari mereka memanggil kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Monaye juga berteriak, Yangke, ras manusia mempunyai pepatah. Orang bijak tunduk pada keadaan. Selama gunung hijau itu masih ada, tidak ada ketakutan akan kekurangan kayu bakar. Tidak peduli seberapa tenang dan tenangnya dia ketika Yangke benar-benar tidak peduli dengan hidup atau matinya, dialah yang panik lebih dulu, mencoba yang terbaik untuk merangsang keinginan Yangke untuk bertahan hidup. Ini karena dia tahu bahwa jika Yangke terus bertindak seperti ini, situasinya akan menjadi jauh lebih buruk. Tidak peduli apa yang terjadi pada Yangke setelah ini, dia tidak akan bisa bertahan. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Yangke memang bukan tandingannya, tapi itu dengan premis bahwa tidak satu pun dari mereka yang terluka. Jika Yangke menggunakan medan berbahaya ini untuk melukainya sampai kekuatannya sangat berkurang, dia tidak yakin dia bisa memblokir serangan Yangke. Saat ini dia dan Yangke bisa dikatakan seperti belalang yang diikat pada tali yang sama. Jika dia ingin hidup, Yangke tidak bisa mati. Yangke tertawa dan berkata, pernahkah kamu mendengar tentang ras manusia yang mengatakan bahwa lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam ketidakhormatan? Prinsip ruang berfluktuasi lebih keras, dan di bawah upaya Yangke untuk melacak sumber bayangan ilusi, ruang proyeksi mulai bergetar dan terdistorsi, menyebabkan penguasa wilayah berteriak kesakitan. Bahkan tubuh Monaye terus-menerus berlumuran darah tinta hitam, dan kekuatan tinta yang melindungi tubuhnya terpotong-potong oleh sebagai disorder. Dia terus-menerus menggeser posisinya, tetapi dia masih dalam kondisi yang menyedihkan. Tiba-tiba salah satu penguasa wilayah mengeluarkan teriakan mengerikan saat tubuhnya berdua terbelah. Potongannya halus dan dia meludahkan seteguk darah hitam. Setelah kehilangan kemampuan bertahannya, kedua bagian tubuhnya dengan cepat dipotong menjadi lebih banyak lagi. Teriakannya dengan cepat melemah saat auranya padam. Satu demi satu penguasa wilayah direduksi menjadi daging cincang di bawah gempuran ruang yang bergejolak. Aura mereka memudar satu demi satu. Di luar mata Raja Moyo hampir keluar dari rongganya. Matanya menyemburkan api. Sebelumnya Monaye telah menggunakan ratusan penguasa wilayah bawahan sebagai umpan untuk mengepung dan membunuh Yangke. Meskipun banyak dari mereka yang tewas dalam pertempuran, para penguasa wilayah itu mati karena satu alasan, itu untuk menciptakan kesempatan bagi Monaye untuk membunuh Yangke. Jadi meskipun hati Moyo sakit untuk mereka, dia tidak menghentikannya dan malah membiarkan Monaye melakukan sesukanya. Tapi sekarang kematian para penguasa wilayah ini sama sekali tidak ada artinya. Mereka dengan susah payah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi dan telah menghabiskan lebih dari 1 dekade berjalan dengan susah payah menuju Noretun Pass.
untuk berkontribusi pada rencana besar klan tinta. Tidak mati di sini dengan sia-sia, namun tidak peduli seberapa marahnya Moyo, itu tidak berguna. Meskipun hanya ada satu ruang proyeksi yang memisahkan mereka seperti berada di dunia yang berbeda. Jadi Moyo tidak bisa mengganggu apa yang terjadi di dalam. Ruang proyeksi terus berfluktuasi saat lapisan ruang terlibat terus bergeser secara acak. Terus-menerus menyebabkan korban pada klan tinta yang telah melakukan ini sekali sebelumnya, membunuh lebih dari selusin penguasa wilayah sebelum berhenti. Karena dia merasa bahwa jika ruang proyeksi ini berfluktuasi terlalu lama, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Alasan mengapa ruang proyeksi berfluktuasi adalah karena dia telah menggunakan teknik rahasia untuk melacak kembali ke sumber tunggu semesta. Tidak diketahui di mana sumber tunggu semesta disembunyikan, tetapi itu dapat mempengaruhi ruang proyeksi secara terbalik. Jika dia ingin menyebabkan ruang proyeksi terus berfluktuasi, dia harus terus menelusuri kembali ke sumber tunggu semesta. Karena itu beberapa hal sulit diprediksi. Faktanya, karena ruang proyeksi di sini berfluktuasi, berbagai proyeksi di seluruh dunia juga berfluktuasi. Ini adalah tanda bahwa tubuh utama tunggu semesta telah terpengaruh dan diumpankan kembali ke berbagai proyeksi. Di berbagai medan perang, pusat kekuatan ras manusia yang telah memperhatikan pergerakan proyeksi tunggu semesta semuanya bingung dengan apa yang terjadi. Di luar pembatasan besar awal surgawi, Master Rode ke-8 di Pavilion menarik klan tinta juga bingung. Yang kau menoleh ke Fuguang dan bertanya, "Tuan, ada apa? Mengapa ada reaksi aneh dari tunggu semesta?" Fuguang berpikir dalam hati, "Bagaimana saya tahu? Klan naga benar-benar tidak tahu banyak tentang tunggu alam semesta. Lagi pula mereka tidak perlu memasuki tunggu semesta untuk memperjuangkan peluang apapun." Ini juga pertama kalinya dia melihat proyeksi tunggu semesta muncul di depannya. Adapun mengapa ruang di dalam tunggu telah terganggu 2 kali terakhir, dia tidak tahu. Setelah memikirkannya sebentar, dia hanya bisa mengatakan bahwa misteri surga sulit diprediksi, membuat kelompok Master Rode ke-8 sangat bingung. Di dalam markas pusat ras manusia, aliran informasi dikumpulkan menyebabkan alis Mi Chenglun berkerut saat dia melihat ke arah Blood Crow yang duduk di samping dengan Blood Key yang tebal. Sebelum proyeksi Universe Foreknowledge dipadatkan, apakah ada seperti itu fenomena? Blood Crow bingung fenomena seperti apa. Mi Chenglun menyerahkan informasi yang baru saja dia terima. Blood Crow melihatnya dan menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah mendengar ini sebelumnya. Sebenarnya itu tidak muncul terakhir kali." Kelihatannya Mi Chenglun menatapnya. Blood Crow sedikit malu dan menggaruk dagunya. "Tuan harus tahu bahwa saya bukan dari Cave Heaven Paradise. Ketika tunggu alam semesta muncul terakhir kali, meskipun secara kebetulan sebuah pintu masuk muncul di 3000 dunia, memungkinkan para kultivator dari 3000 dunia untuk masuk dan menjelajah. Orang-orang yang masuk pertama adalah semua master dari Cave Heaven Paradise. Saat itu saya hanya seorang kultivator Orde ke-7.